Abad keempat Masehi. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, abad ketiga Masehi. Di abad keempat ini, banyak peristiwa kejadian menarik dalam catatan sejarah. Mari kita pelajari dan kita kaji bersama. Di awal abad keempat ini, diawali dengan mundurnya Kaisar Diocletianus bersama rekannya Maxibianus pada tahun 305 Masehi, dan diangkatnya Constantinus atau The Great Constantine pada tahun 306 Masehi setelah kematian ayahnya Constantinus Chlorus di York, Inggris. Constantinus diakui oleh pasukan sebagai Augustus atau Kaisar Barat. Peristiwa ini menandai awal perjalanan Constantinus menuju penyatuan kembali Kekaisaran Romawi di bawah pemerintahannya dan konversi ke agama Kristen. Kisah pemerintahan Constantinus telah saya bahas pada video saya sebelumnya, Konstantinopel. Di sisi lain, pada abad keempat Masehi, Kekaisaran Persia di bawah pemerintahan Sapur II mencapai puncak kejayaan dan stabilitas. Ia berhasil mengamankan perbatasan, memperluas wilayah, dan memperkuat kekuasaan sentral, menjadikannya salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Persia. Puncak kejayaan Kekaisaran Sasanid Persia dan Zoroastrianisme. Kekaisaran Sasanid atau Kekaisaran Persia kedua adalah salah satu kekaisaran besar di dunia kuno yang berkuasa di wilayah yang sekarang menjadi Iran dan sekitarnya. Kekaisaran Sasanid didirikan oleh Ardashir I pada tahun 224 Masehi setelah ia mengalahkan raja terakhir dari Kekaisaran Parthia, Artabanus IV, dalam pertempuran Hormozgan. Ardashir I kemudian mendirikan dinasti Sasanid dan mengukuhkan dirinya sebagai Sahansah atau raja dari segala raja. Pemerintahan berlanjut di bawah Sapur I pada tahun 241 hingga 272 Masehi, yang merupakan anak dari Ardashir I. Kekaisaran Sasanid mencapai puncak kejayaannya. Sapur I berhasil memperluas wilayah kekaisaran dan mengalahkan Kekaisaran Romawi dalam beberapa pertempuran penting. Ia menangkap Kaisar Romawi Valerian pada tahun 260 Masehi, yang menjadi salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah Sasanid. Kisah tentang penangkapan Kaisar Valerian telah saya bahas pada video sebelumnya, abad ketiga Masehi. Pada masa kejayaannya, Kaisaran Sasanid dikenal dengan kemajuan dalam bidang seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Zoroastrianisme menjadi agama resmi negara, dan banyak kuil serta tempat ibadah Zoroastrianisme dibangun. Sastra Persia, termasuk teks-teks religius dan epik seperti Shahnameh, buku para raja, juga berkembang pada masa ini. Zoroastrianisme atau Majusi. Zoroastrianisme adalah salah satu agama tertua di dunia yang masih dianut hingga saat ini. Agama ini didirikan oleh Zoroaster atau Zarathustra di Persia kuno, sekarang Iran, sekitar abad ke-6 hingga ke-7 sebelum Masehi. Zoroaster adalah nama Persia untuk Nabi Zoroastrianisme. Namanya dalam bahasa Yunani adalah Zarathustra. Dia adalah seorang nabi berpengaruh yang secara signifikan mengubah masyarakat religius dan sekuler Persia melalui pemujaan terhadap Ahura Mazda. Sedangkan Majusi adalah istilah yang digunakan dalam beberapa teks dan tradisi Islam untuk merujuk pada penganut Zoroastrianisme. Kata Majusi berasal dari kata magus, yang merupakan istilah Yunani untuk pendeta Zoroastrianisme atau magi. Istilah magus dalam bahasa Yunani dan magi dalam bahasa Latin merujuk pada pendeta atau ahli agama Zoroastrianisme. Mereka dikenal sebagai penjaga api suci dan pemimpin upacara keagamaan. Istilah ini kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Arab sebagai Majusi. Berikut adalah beberapa aspek utama dari Zoroastrianisme. Ahura Mazda. Zoroastrianisme berpusat pada penyembahan Ahura Mazda. Zoroastrianisme percaya bahwa ada sosok pencipta tertinggi yang tidak diciptakan, yang universal, transenden, dan serba baik, bernama Ahura Mazda, atau secara literalit bermakna Tuhan yang bijaksana. Ahura berarti Tuhan, dan Mazda berarti kebijaksanaan dalam bahasa Avesta.
Ahura Mazda adalah sumber kebenaran, cahaya, dan kebijaksanaan. Dualisme. Salah satu konsep utama dalam Zoroastrianisme adalah dualisme antara kebaikan dan kejahatan. Ahura Mazda melawan Adramainyu atau Ahriman yang mewakili kekuatan jahat dan kehancuran. Manusia dianggap memiliki peran dalam memerangi kejahatan dengan memilih jalan kebenaran. Dalam tradisi Zoroastrianisme, yang jahat diwakili oleh Adramainyu atau Ahriman, sedangkan yang baik diwakili oleh Spentamainyu. Manusia harus selalu memilih akan berpihak pada kebaikan atau kejahatan selama hidupnya. Akan tetapi, dengan paham dualisme ini, tidak berarti bahwa Zoroastrianisme tidak mengakui monoteisme, karena Ahura Mazda lah satu-satunya Tuhan yang disembah. Ahura Mazda pada saatnya akan mengalahkan kekuatan yang jahat dan berkuasa penuh. Ahriman dan ajaran pengikutnya akan dimusnahkan untuk selamanya. Meskipun ajaran Zarathustra mengajarkan monoteisme dengan Ahura Mazda sebagai satu-satunya dewa yang harus disembah, namun keberadaan dewa-dewa lain pun tetap diakui. Dewa-dewa yang turut diakui keberadaannya yaitu diantaranya Asavaista, dewa keadilan dan kebenaran yang berkuasa atas api. Vahumana, dewa yang digambarkan sebagai sapi jantan ini dikenal sebagai dewa hati nurani yang baik. Ksatra Vairya, yaitu dewa yang berkuasa atas segala logam. Spenta Armaiti, yaitu dewa yang berkuasa atas bumi dan tanah. Haurvatat, yaitu dewa yang berkuasa atas air. Amirtat, yaitu dewa yang berkuasa atas tumbuh-tumbuhan. 3 prinsip utama. Zoroastrianisme menekankan 3 prinsip utama yang harus diikuti oleh para penganutnya, yaitu good thought atau pikiran baik, good words atau kata-kata baik, dan good deeds atau perbuatan baik. Zoroastrianisme memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya untuk memilih hidup yang baik atau jahat bagi dirinya sendiri. Menurut mereka, dunia yang akan datang akan mengalami pembaruan. Pembaruan dunia ini tidak dapat dikerjakan oleh satu orang, tetapi membutuhkan keterlibatan banyak orang. Oleh karena itu, Zoroastrianisme sangat menekankan tanggung jawab moral dari masing-masing orang untuk melakukan kebaikan. Dosa bagi penganut Zoroastrianisme adalah penolakan untuk bersekutu dengan aspek kebaikan dari Ahura Mazda. Mereka meyakini bahwa tidak ada yang ditakdirkan untuk dikodratkan sebelumnya. Apa yang dilakukan, dikatakan, dan dipikirkan selama hidup akan menentukan apa yang akan terjadi setelah meninggal. Api suci. Api adalah simbol penting dalam Zoroastrianisme, melambangkan kebenaran dan cahaya Ahura Mazda. Kuil-kuil Zoroastrian memiliki altar api, di mana api suci dijaga dan dipelihara secara terus-menerus. Penganut Zoroastrianisme berdoa di depan api dan menganggapnya sebagai representasi dari Tuhan. Ritual pembersihan. Penganut Zoroastrianisme menjalankan berbagai ritual pembersihan untuk menjaga kesucian diri dan lingkungan. Ini termasuk penggunaan air dan api dalam berbagai upacara religius. Kelahiran, pernikahan, dan kematian. Upacara-upacara khusus dilakukan untuk menandai peristiwa penting dalam hidup seseorang, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. Salah satu praktik yang unik dalam Zoroastrianisme adalah Tower of Silence atau Dharma, di mana jenazah diletakkan di atas menara untuk diuraikan oleh burung pemakan bangkai, guna menghindari pencemaran tanah atau api. Dalam pemahaman Zoroastrianisme, tiap orang akan mengalami penghakiman setelah meninggal. Penganut Zoroaster meyakini bahwa ketika seseorang meninggal, ia harus dapat membuktikan dirinya telah melakukan lebih banyak kebaikan daripada kejahatan. Mereka percaya setiap roh manusia yang telah meninggal harus melewati jembatan Sinfat, yaitu jembatan yang menuju ke surga. Jiwa manusia sesudah meninggal akan tetap tinggal selama 3 hari di dalam tubuhnya, dan baru pada hari keempat dibawa menuju penghakiman di jembatan Sinfat. Setelah berhasil melewati jembatan ini, maka seseorang akan hidup bahagia dengan rahmat Ahura Mazda. Semakin banyak kebaikan yang dibuat seseorang, maka akan semakin lebarlah jembatan itu, dan sebaliknya. Semakin besar kejahatannya, maka semakin sempitlah jembatan itu, hingga rohnya tidak dapat melewatinya dan jatuh dari jembatan Sinfat.
Di bawah jembatan inilah terdapat neraka yang penuh api, sebuah tempat yang suram dan penuh kesedihan. Menurut ajaran Zoroastrianisme, dunia akan mengalami pembaruan menuju kesempurnaan dan jiwa-jiwa baik yang masih hidup dan sudah mati akan dibebaskan selamanya dari kuasa jahat. Pembaruan dunia dan kebangkitan kembali seluruh ciptaan disebut Frasokefeti. Zoroastrianisme tidak mengizinkan penguburan dan pembakaran tubuh orang yang telah meninggal, karena dianggap akan menodai air, udara, bumi, dan api. Mereka menyelenggarakan ritus kematian dengan menempatkan mayat di atas dahma atau menara ketenangan. Di sana terdapat pembagian tempat yang jelas bagi kaum laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Adapun tahap-tahap yang dilakukan saat upacara kematian adalah sebagai berikut. Mayat dibiarkan di dalam sebuah ruangan di rumah selama 3 hari sebelum dibawa ke dahma, tempat untuk melaksanakan upacara kematian. Sesudah itu, mayat lalu dibawa ke dahma atau Tower of Silence atau menara ketenangan. Di sana, mayat akan ditelanjangi dan ditidurkan di atas menara yang terbuka dan dibiarkan agar dimakan oleh burung-burung. Sisa-sisa tulang kemudian dibuang ke dalam sumur. Avesta, kitab suci orang-orang penganut Zoroaster, adalah kumpulan tulisan-tulisan sakral yang dikenal dengan Avesta, yang terbagi menjadi 4 bagian. Keempat bagian itu terdiri atas Kitab Yasna, yaitu kumpulan doa-doa dan aturan-aturan ibadah. Kitab Yasna juga mencakup Gata, yakni kumpulan puji-pujian yang dipercaya sebagai hasil tulisan dari Zoroaster. Gata terdiri dari 17 puji-pujian yang dibuat dalam bentuk puisi yang sulit diterjemahkan dan hanya bisa dimengerti oleh orang-orang tertentu. Puisi ini menceritakan tentang perjumpaan Zoroaster dengan Tuhan dalam suatu penglihatan. Kitab Visparan berisi puji-pujian penuh hormat serta permohonan kepada Tuhan. Kitab Videvdat atau Vendidad, yaitu tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ritual pemurnian. Kitab Kode Avesta, yaitu buku kumpulan doa sehari-hari yang di dalamnya juga mencakup yas, kumpulan puji-pujian dan puisi tentang kepahlawanan. Kekaisaran Persia. Zoroastrianisme menjadi agama resmi Kekaisaran Persia di bawah dinasti Akhmainid pada tahun 558 hingga 330 sebelum Masehi, dan tetap dominan selama periode dinasti Parthia tahun 247 sebelum Masehi hingga 224 Masehi, dan dinasti Sasanid pada tahun 224 hingga 651 Masehi. Pada masa ini, Zoroastrianisme memainkan peran penting dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya Persia. Penaklukan Islam. Setelah penaklukan Persia oleh kekhalifahan Islam pada abad ke-7, banyak penganut Zoroastrianisme beralih ke Islam. Namun, sejumlah kecil tetap setia pada agama ini dan melarikan diri ke India, di mana mereka dikenal sebagai Parsis. Komunitas Zoroastrian. Saat ini, komunitas Zoroastrian terbesar berada di India, yang disebut sebagai Parsis, dan Iran. Meskipun jumlah penganutnya relatif kecil, Zoroastrianisme terus bertahan dan tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Persia. Pengaruh budaya dan agama. Zoroastrianisme telah mempengaruhi banyak agama dan budaya lain, termasuk Yudaisme, Kristen, dan Islam. Konsep dualisme, akhir zaman, surga dan neraka, serta kebangkitan memiliki kesamaan dengan ajaran-ajaran agama tersebut. Para cendekiawan dan teolog telah lama memperdebatkan esensi dari Zoroastrianisme dengan dualisme, monoteisme, dan politeisme sebagai istilah-istilah utama yang diterapkan pada agama tersebut. Beberapa cendekiawan menyatakan bahwa konsep ketuhanan Zoroastrianisme mencakup keberadaan dan pikiran sebagai entitas imanen, menggambarkan Zoroastrianisme sebagai kepercayaan pada alam semesta yang memiliki kesadaran yang menciptakan dirinya sendiri sebagai atribut khusus, sehingga menempatkan Zoroastrianisme dalam kelompok panteistik yang berbagi asal-usulnya dengan Hinduisme India. Zoroastrianisme tetap menjadi simbol penting dari sejarah dan identitas budaya Persia, dan ajarannya tentang kebenaran, kebaikan, dan pertarungan antara cahaya dan kegelapan terus memberikan inspirasi kepada para penganutnya. Para kaisar dinasti Sasanid Persia. Setelah Ardashir I,
pendiri Kekaisaran Sasanid Persia, berikut adalah daftar para kaisar yang memerintah hingga masa Sapur II. Sapur I, 240 hingga 270 Masehi. Putra Ardashir I, ia memperluas kekaisaran dan berperang melawan Romawi dan menangkap Kaisar Romawi Valerian. Kisah tentang penangkapan Kaisar Valerian telah saya bahas pada video saya sebelumnya, abad ketiga Masehi. Hormizd I, 270 hingga 271 Masehi. Putra Sapur I, pemerintahannya singkat, tetapi ia dikenal karena melanjutkan kebijakan ayahnya. Bahram I, 271 hingga 274 Masehi. Adik kandung dari Hormizd I, ia dikenal karena persetujuannya terhadap eksekusi Mani, pendiri Manikeisme. Bahram II, 274 hingga 293 Masehi. Putra Bahram I, ia menghadapi serangan dari Romawi dan berurusan dengan pemberontakan internal. Bahram III, 293 Masehi. Putra Bahram II, pemerintahannya sangat singkat, hanya beberapa bulan, sebelum digantikan oleh Narseh. Narseh, 293 hingga 302 Masehi. Putra Sapur I, ia mengalahkan Bahram III dan berperang melawan Romawi, mencapai perjanjian damai yang menguntungkan Sasanid. Hormizd II, 302 hingga 309 Masehi. Putra Narseh, ia menghadapi serangan dari berbagai suku dan mengalami kesulitan dalam mempertahankan kekuasaan. Sapur II, 309 hingga 379 Masehi. Sapur II naik tahta sejak bayi dan dikenal sebagai salah satu kaisar terkuat dan terlama memerintah dalam sejarah Sasanid. Pemerintahan Sapur II. Sapur II, 309 hingga 379 Masehi. Juga dikenal sebagai Sapur yang Agung, adalah salah satu penguasa terlama dan paling berpengaruh dalam sejarah Kekaisaran Sasanid. Ia naik tahta sejak masih bayi dan memerintah selama 70 tahun. Sapur II naik tahta saat masih dalam kandungan, setelah kematian ayahnya, Hormizd II. Para bangsawan dan pendeta memahkotainya dengan cara simbolis, dengan menempatkan mahkota di perut ibunya. Pemerintahan dipegang oleh para wali sampai ia mencapai usia dewasa. Setelah mengambil alih kekuasaan secara penuh, Sapur II memulai perang untuk memperkuat kekaisaran dan mengkonsolidasikan kekuasaan melawan ancaman internal dan eksternal. Dia mengatasi pemberontakan internal dan memperkuat kendali pusat atas provinsi-provinsi kekaisaran. Salah satu tindakan awal Sapur II adalah melancarkan kegiatan militer dengan melawan suku-suku Arab yang sering menyerang perbatasan selatan kekaisaran. Ia memperluas wilayah kekaisaran ke arah semenanjung Arab dan mengamankan perbatasan selatan. Sapur II terkenal karena konflik berkepanjangan dengan Kekaisaran Romawi. Salah satu pertempuran besar terjadi pada tahun 337 Masehi, setelah kematian Konstantinus Agung. Sapur II memimpin beberapa perang melawan Romawi, termasuk pengampuhan kota Amida pada tahun 359 Masehi, yang merupakan kemenangan besar bagi Persia. Pada tahun 363 Masehi, setelah kematian Kaisar Romawi Julian dalam pertempuran Ctesiphon, penerusnya Jovian menandatangani perjanjian damai yang menguntungkan Persia. Kaisaran Romawi menyerahkan wilayah-wilayah penting, termasuk kota Nisibis, kepada Persia. Sapur II menguatkan kekuasaan sentral dengan mengurangi kekuatan bangsawan lokal dan memastikan kesetiaan gubernur provinsi. Ia juga memperkuat sistem birokrasi dan militer kekaisaran. Dia juga memulai berbagai proyek pembangunan, termasuk memperbaiki jalan, jembatan, dan irigasi. Proyek-proyek ini membantu meningkatkan ekonomi dan memperkuat kendali administratif di seluruh kekaisaran. Sapur II dikenal karena penganiayaannya terhadap umat Kristen, terutama setelah Konstantinopel mendeklarasikan Kristen sebagai agama resmi Romawi. Umat Kristen di Kekaisaran Persia dicurigai berkolusi dengan musuh Romawi dan menghadapi penganiayaan berat selama pemerintahannya. Sapur II juga menjalin hubungan diplomatik dengan India dan Cina, memperkuat posisi kekaisaran sebagai kekuatan regional yang penting. Pertukaran budaya dan perdagangan dengan negara-negara di timur semakin meningkat selama masa pemerintahannya. Di bawah pemerintahan Sapur II, Kaisaran Sasanid mencapai puncak kejayaan dan stabilitas.
ia berhasil mengamankan perbatasan, memperluas wilayah, dan memperkuat kekuasaan sentral, menjadikannya salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Persia. Dia juga memainkan peran penting dalam memperkuat Zoroastrianisme sebagai agama negara dan mempromosikan budaya Persia. Pengaruhnya masih terasa dalam seni, sastra, dan tradisi keagamaan Persia. Pemerintahan Sapur II merupakan salah satu periode yang paling signifikan dalam sejarah Kekaisaran Sasanid Persia, yang membawa kekaisaran ke era kejayaan dan kekuatan yang besar. Pada pertengahan abad ke-7, Kaisaran Sasanid menghadapi tekanan dari bangsa Arab Muslim di bawah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Pertempuran Qadisiyah pada tahun 636 Masehi dan pertempuran Nahafan pada tahun 642 Masehi menandai kekalahan besar bagi Persia. Kekaisaran Sasanid akhirnya runtuh pada tahun 651 Masehi setelah kekalahan raja terakhir mereka, Yazgid III. Itulah sebagian kecil dari beberapa peristiwa sejarah di abad ke-4 Masehi. Terlepas dari peristiwa yang ada, kebenaran sejarah dari semua ini hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf jika ada peristiwa yang terlepas ataupun tidak pas. Untuk perkembangan channel ini, Anda bisa bantu untuk subscribe dan berikan like. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar pada video ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada.